Halo teman-teman, balik lagi di channel Amalia Ridola. Melanjutkan video gue sebelumnya yang gue ngebahas tentang cara memperbaiki ECU atau Electric Control Unit tanpa mengeluarkan biaya atau gratis. Nah, di pembahasan kali ini gue akan ngebahas mengenai apa sih yang kalian lakukan setelah kalian merepair ECU kalian dan udah bener nih ECU kalian nih. Apa aja sih yang harus kalian lakukan agar ECU tersebut tuh nggak error lagi, nggak balik lagi, nggak trouble lagi dengan ngelock di gigi 3 pada saat drive dan ngejeduk di posisi R. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan jangan lupa dinyalain notifikasi loncengnya agar kalian dapat video-video terbaru dari gua. Dan kali ini gua mau ngasih tips sih agar ECU kalian tuh tidak balik lagi gitu. Apa mungkin juga buat kalian yang belum pernah ngalamin ECU kalian error, ya ini mungkin sedikit tips buat perawatannya sih. Ada 3 perawatannya yang menurut gue ya ini berhasil, karena setelah kejadian gue yang gue ceritain itu tahun 2019 awal sampai 2021 gue terapin dengan cara pemakaian kayak gini tuh nggak kejadian lagi, dan menurut gue itu berhasil teman-teman. Oke, kita mulai perawatannya dengan 3 metode ini. Let's go. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah pastikan dulu nih kalian tidak telat ganti oli transmisinya ya teman-teman. Oli Matic lah. Kebetulan ini mobil Picanto gue ini Picanto tahun 2008 Matic. Itu pastikan kalian jangan sampai telat ganti oli Maticnya. Nah di sini nih kita biasanya kalau ganti oli Matic tuh ada track recordnya ya teman-teman ada track recordnya. Jadi setiap 10.000 km, setiap 15 km, 15.000 km itu kalian harus mengganti oli Matic kalian ya teman-teman. Pastikan dulu tuh itu kalian jangan sampai telat. Kalau sampai telat ya mungkin ya berbahaya di transmisi Maticnya, mungkin juga ECU-nya bisa jadi kena gitu teman-teman. Yang kedua itu pastikan juga kalian memakai mobil Maticnya tuh nggak salah ya teman-teman. Untuk panduan cara Maticnya mungkin kalian bisa searching di Google, atau mungkin kalian bisa ya cek di Google cara pemakaian mobil Matic yang benar. Nah untuk yang ketiga ini buat gue sih yang paling penting ya teman-teman. Ini yang ketiga ini yang gue lakuin setelah ECU gue di repair. Dan sebelumnya sebelum kejadian ECU gue trouble itu nggak pernah gue lakuin, dan mungkin ini penyebabnya ECU gue menjadi trouble ya teman-teman. Jadi ada tombol di mobil kalian itu, atau di mobil gue dan mobil kalian mungkin ya pasti ada sih kalau di mobil Matic. Itu namanya tombol overdrive. Adanya di persneling di bawahnya persneling switch lock apa buat yang perpindahan itu ya. Itu ada tombol kecil namanya overdrive. Itu kalau menurut gue itu penting banget ya teman-teman. Jadi tombol overdrive ini sebelum kejadian ECU gue trouble itu nggak pernah gue gunain. Jadi saat mobil kalian dinyalain itu sebenarnya overdrive-nya itu aktif ya teman-teman. Overdrive itu adalah kalau di
dashboard itu dia ada petunjuknya garis miring D, itu namanya overdrive. Jadi pengertian overdrive itu jika jika overdrive kalian aktif itu dia perpindahan giginya cepat. Jadi dari satu ke dua ke tiga ke empat ke lima itu perpindahan cepat banget. Jadi kerja uh, transmisi itu kalau overdrive diaktifin tuh uh, ya ya jadi kerja ekstra banget sih. Naik satu dua tiga empat lima, topnya di 5 turun lagi. Kalau kita nurunin gas dan naik lagi. Nah, itu menurut gue yang bikin tiba-tiba mobil kalian tuh ngelok tek. Kayak mobil gue juga sih ngelok tek di gigi 3 dan udah nggak mau turun, nggak mau naik lagi. Nah, itu sih menurut gue. Nah, kalau kalian nggak ngaktifin overdrive-nya, itu top speed kalian tuh di 4. Jadi perpindahan giginya tuh agak lama. Jadi dari gigi 1 sampai agak lama sampai dapat mencapai kecepatan yang menurut ini mobil sistem bisa pindah ke gigi 2 baru pindah ke gigi 2 sampai agak maksimal di gigi 2 baru pindah ke gigi 3. Jadi dia lebih agak lambat ya teman-teman, dan ini gue terapin di mobil gue. Sebelumnya enggak. Jadi sebelumnya gue nggak, karena gue nggak tahu, gue bukan teknisi, gue bukan mekanik ya teman-teman. Dan gue bukan ahli di bidang mobil, gue cuman pemakai yang gue belajar dari kesalahan-kesalahan gue. Jadi pas posisi gue nyalahin, gue coba ya di mobil gue ya, gue nyalahin. Nah, garis miring D-nya ini aktif ya teman-teman. Kalau dia garis miring D-nya ini nggak aktif, D itu ada tulisan garis miring D off, kayak gini nih. Ini posisi aktif. Nah, kalau kalian mencet switch-nya yang di posisi sebelah sini, kalian pencet. Nah, ini di layar dashboard kalian itu ada garis miring D off. Nah, itu mobil kalian off, overdrive-nya maksudnya. Nah, itu gue lakuin kalau misalkan gue di posisi jalan biasa. Misalkan gue lagi pergi kemana-mana, nggak masuk tol, itu gue biasanya garis miring D atau overdrive-nya gue matiin. Jadi ya mobil gue perpindahan giginya tuh agak lambat, dia jadi agak teratur sih menurut gue. Jadi gue nggak butuh top speed buru-buru, top speed yang cepat gitu. Nah, ketika gue masuk tol, saat gue masuk tol gue masih belum gue aktifin. Nah, pas biasa sih gue ngelakuin tuh di atas 60 km per jam, RPM udah mau naik ke angka 3. Nah, itu gue biasanya langsung gue aktifin. Jadi perpindahannya agak cepet sih. Langsung perpindahannya cepet. Karena kan kita di tol butuh kecepatan yang agak tinggi ya teman-teman. Jadi nggak lambat gitu. Dan setelah keluar tol, ya tombol overdrive-nya gue matiin lagi, sistem overdrive-nya, jadi ya normal lagi. Dan itu gue lakuin sekarang setiap gue pergi kemana-mana. Dan ini kuncinya menurut gue sih, mungkin simple, cuman tombol itu. Dan mungkin ada kalian juga mikir, bukan di situnya kali, bukan di tombol overdrive itu, emang ECU-nya aja yang trouble atau gimana. Tapi menurut gue ini, yang berdasarkan pengalaman gue, ini berhasil, dan ini gue terapin di mobil gue, dan gue nggak kejadian lagi gitu. Karena setelah kejadian ECU gue bermasalah, gue evaluasi, dan menurut gue ini kesalahan gue, karena gue nggak pernah telat ganti oli matic. Gue pemakaian matic gue udah bener, dan mungkin ini tombol ini yang gue nggak pernah pakai gitu sih teman-teman. Setelah itu ya udah, gue pakai setiap hari dengan cara seperti itu. Maksudnya nggak, ya sesuai sama yang gue bilang tadi, gue mainin overdrive-nya sesuai yang gue bilang tadi, ya alhamdulillah nggak pernah kejadian lagi ECU gue bermasalah. Ya tapi mungkin kalau gue baca-baca ya, itu kalau overdrive-nya nggak diaktifin gitu, bensin kalian tuh agak terkuras sih. Tapi ya nggak masalah sih. Ya daripada kita pemakaian yang salah dan ECU kita trouble dan harus ngeluarin biaya yang banyak kan.
mending kita mencegah dari awal sih. Dan buat kalian yang belum melakukan ini, gue saranin sih ngelakuin ini ya, di poin ketiga ini yang buat gue penting. Jadi kalian bisa mencegah terjadinya icu kalian tuh trouble. Gitu aja sih. Oke, segitu dulu video gue. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa dinyalain notifikasi loncengnya supaya kalian mendapatkan video-video tentang pengalaman gue memakai Kia Picanto ini. Dan sekali lagi ini berdasarkan pengalaman gue ya teman-teman. Gue bukan mekanik dan gue bukan ahli di bidang mobil. Gue hanya pakai yang sempat kejadian kerusakan atau di bidang apa, di apa rusak. Gue selalu evaluasi dan gue pastiin dulu dan gue berbagi ke teman-teman ya. Nanti juga ada video selanjutnya mengenai radiator yang gue pernah trouble, alternator, terus yang aki gue drop. Itu ntar gue bakal berbagi ke teman-teman perihal kejadian-kejadian itu. Dan buat gue berdasarkan pengalaman gue, jadi nanti kalian bisa teman-teman ya mencegah sih, jangan sampai kejadian itu kejadi ke kalian gitu. Jadi buat pembelajaran aja buat kita bareng-bareng. Terima kasih udah menyaksikan video gue ini. Semoga video gue ini bermanfaat untuk teman-teman ya teman-teman, untuk supaya ya nggak bisa mencegah lah. Oke,